Ada kasus lainnya pemirsa, aksi pencurian sejumlah koleksi batik tulis mewah terjadi saat ajang pameran kerajinan terbesar tanah air di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta Pusat. Batik tulis premium dan batik sutra asli yang raib dicuri mencapai 1,3 miliar rupiah. Kamera pengawas merekam aksi pencurian sejumlah koleksi batik tulis mewah di Hall Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta Pusat. Seorang wanita berambut pirang nampak sibuk memilih sejumlah batik untuk dipisahkan dan dimasukkan ke dalam karung. Sementara dua pria rekannya bertugas membawa karung-karung besar berisi batik keluar dan memasukkannya ke dalam mobil. Pencurian koleksi batik bernilai jual tinggi ini terjadi sehari sebelum pameran kerajinan terbesar tanah air Inacraft 2026 yang digelar di JCC pada 3 Februari lalu. Para pelaku berjumlah sekitar 3 hingga 4 orang beraksi malam hari di stan batik Solo saat kondisi lokasi sepi dari penjagaan. Mengantongi beberapa identitas dari orang yang terekam di CCTV tersebut. Kami mohon doanya, kita akan segera ungkap perkaranya. Berapa orang yang teridentifikasi? Teridentifikasi kurang lebih 3 orang. Apa sih yang dilaporkan kehilangannya dan kerugiannya? Kehilangannya ada beberapa bahan batik, kurang lebih nilainya sekitar 1,3 miliar. Berupa bahan batik yang diambil dari stand dari batik yang mengikuti di acara Inacraft tersebut di JCC. Sejumlah koleksi batik tulis premium dan batik sutra asli yang raib merupakan karya Rahmat Aminadi dengan nilai kerugian mencapai 1,3 miliar rupiah. Beberapa motif batik bahkan telah dipesan oleh pihak Istana Negara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang pemilik toko emas menipu dan membawa kabur emas milik pelanggannya di Banda Aceh. Total kerugian para korban mencapai 1,6 kg emas atau senilai 4,4 miliar rupiah. Ilham Saputra, 45 tahun, pemilik toko emas di Pusat Perbelanjaan Lambaro, Kecamatan Inginjaya, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, harus berurusan dengan polisi. Pria itu ditangkap petugas usai adanya laporan dari 88 korban yang mengaku ditipu dalam transaksi pembelian emas di toko miliknya. Adapun modus yang digunakan pelaku yaitu menerima uang pembelian emas dari para korban, namun emas yang dijanjikan tidak pernah diberikan dengan alasan masih dalam proses. Pelaku menggelapkan emas milik pelanggannya mencapai 1,6 kg emas. Bersangkutan punya modus, ada yang menyimpan emas, ada yang membeli tapi emasnya nggak dikasih, ada yang bawa emas cetak tapi nggak dikasih-kasih. Ada emas yang dibuat sama dia, ya, yang dibuat ini palsu, sehingga masyarakat percaya bahwa di toko tersebut masih banyak emasnya. Ini palsu semua nih. Akibat perbuatannya, para korban mengalami kerugian mencapai 4,4 miliar rupiah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 4 tahun penjara. Dari Banda Aceh, Sukri Sarifuddin, iNews melaporkan. Ya pemirsa, heboh belasan motor mendadak mogok massal usai mengisi BBM di SPBU Cikabon, Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Saat dicek, para pengendara kaget karena BBM jenis Pertalite yang mereka beli bercampur dengan air. Belasan kendaraan roda 2 mogok usai mengisi BBM di SPBU wilayah Cikabon, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Para pengendara mengaku kaget melihat bensin jenis Pertalite yang mereka beli berisi air dan merusak mesin motor. Usai kasus ini terungkap, polisi langsung menutup peron SPBU dan menyelidiki penyebab kejadian. Diduga BBM bercampur air karena adanya kebocoran tangki tanam. Kami bersama dengan pengelola
melaksanakan pengecekan terkait hal tersebut, dan memang ternyata di dalam tangki penyimpanan terdapat air yang memang masih kita cari penyebabnya. Mengapa sampai terjadi ada air di dalam tangki tersebut dan terdistribusikan kepada kendaraan-kendaraan tersebut. Petugas saat ini masih melakukan koordinasi sambil menunggu penanganan dari pihak Pertamina. Sementara itu, pihak SPBU berjanji akan memberikan ganti rugi atas kasus ini. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Tidak hanya di lalu lintas udara, pemirsa, libur panjang Tahun Baru Imlek, arus lalu lintas di ruas jalan tol Cipularang Purwakarta, Jawa Barat dari arah Jakarta menuju Bandung juga terpantau ramai. Pagi tadi, pemirsa, kendaraan pribadi mendominasi ruas jalan tol Cipularang, tepatnya di kilometer 82 sekitar wilayah Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Libur panjang Tahun Baru Imlek dimanfaatkan warga Jabodetabek berwisata ke sejumlah lokasi di Bandung dan sekitarnya. Diperkirakan ramainya arus kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung masih akan terjadi hingga Senin esok. Sementara kendaraan dari arah sebaliknya, yakni dari arah Bandung menuju Jakarta, masih normal. Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten ramai penumpang di momen libur panjang Tahun Baru Imlek. Sejumlah penumpang sengaja memanfaatkan momen liburan untuk berlibur dan pulang ke kampung halaman. Sejak Minggu pagi, pemirsa, ribuan penumpang memadati Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Penumpang Bandara Suta didominasi keluarga dan masyarakat yang ingin berlibur atau pulang ke kampung halaman di momen libur panjang Tahun Baru Imlek. Menurut data pengelola Bandara Suta, peningkatan jumlah kendaraan sudah terjadi sejak Sabtu kemarin. Hari ini, perkiraan penumpang mencapai 161.000 atau naik 17% dibandingkan hari biasa. Begitu pula dengan peningkatan pergerakan pesawat yang tembus hingga 1.124 penerbangan, baik keberangkatan maupun kedatangan. Mau pulang kampung, mau ke Singkawang. Oh, Singkawang kan memang kalau Imlek selalu rame ya. Ini sudah direncanakan jauh-jauh hari atau gimana? Oh, kalau dari saya tentu saja udah dari jauh hari, karena kan saya juga kerja ya harus juga izin ke perusahaan. Terus emang di Singkawang kan selalu rame juga, jadi Imlek emang takut banget tiket pesawatnya habis. Terus bandara udara di Singkawang emang masih baru. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Libur panjang Tahun Baru Imlek, terminal bus Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur dipadati calon penumpang. Warga Jakarta di sekitarnya memanfaatkan waktu libur panjang untuk pulang ke kampung halaman. Area keberangkatan terminal bus Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur dipadati ratusan calon penumpang. Mereka berbondong-bondong pulang ke kampung halamannya masing-masing dalam momen libur panjang akhir pekan dan Tahun Baru Imlek yang berlangsung hingga Selasa mendatang. Salah satu penumpang mengatakan bahwa momen libur panjang ini sengaja ia manfaatkan untuk pergi berlibur bersama keluarga. Saya mau mudik ke Riau, ya daerah Indragiri Hulu. Sama keluarga apa? Sama keluarga. Ini dalam rangka libur panjang. Dalam rangka libur panjang. Kebetulan juga kan sekarang mau munggahan. Jadi sekalian libur panjang, sekalian munggahan. Diperkirakan peningkatan penumpang masih akan terjadi hingga hari Senin besok. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.